Hari ini di berbagai macam media sosial manapun ku tengok, baik di TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, ya, banyak kali video yang lewat yang menunjukkan betapa antusiasnya warga Solo menyambut kedatangan Joko Widodo. Luar biasa kan? Dan juga beliau juga sudah memberikan testimoni. Biasanya dari bandara 15 menit nyampe ke rumah, ini 4 jam. Bayangkan lebih lama dari nunggu bansos. Ya itulah antusiasnya warga, antusiasnya masyarakat, ya. Betapa saat ini sosok yang dicintai datang kembali ke kampung halaman. Biar tahu kalian, jujur aja aku bilang ya, baru ini ada presiden disambut masyarakatnya, ya, dengan begitu meriahnya, dengan begitu sukacitanya. Bahkan Amin Rais pun kalau sempat dia presiden 3 periode, nggak ada kayak gitu sambutan masyarakat. Kalau misalnya, biarlah dulu berangan-angan, berandai-andai dia, biar senang hatinya. Ya, kita bisa lihat juga bagaimana ya video pisah sambut yang dilakukan oleh presiden yang baru terhadap presiden yang lama. Beliau mengantarkan Presiden Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, ya. Kalau bisa dikatakan ya luar biasa lah. Sampai ada satu staf dari Bapak Jokowi ketika dia masih menjadi presiden, itu seorang perempuan yang bisa dikatakan dia perempuan tangguh. Karena apa? Semua yang atur jadwal apa segala macam itu adalah beliau, ya. Ibu apa ya? Aku lupa namanya. Tapi tangis beliau itu pecah ketika dia mengantarkan Bapak Jokowi, ya, ke Halim Perdana Kusuma. Jadi artinya apa? Beliau ini memang bukan hanya dicintai masyarakat, ya, yang kata orang-orang sana pencitraan. Orang dekatnya pun juga sangat mencintai Bapak Joko Widodo. Ya kan? Itu dia. Itulah saking nggak bisa nggak mau berpisah dengan orang yang bisa dikatakan sudah memiliki jasa banyak, ya, memiliki bakti yang banyak untuk bangsa ini. Iya. Dan tahu kalian, ya, kan ku bilang kemarin itu Amin Rais datang waktu pelantikan, duduk di barisannya Yusuf Kala. Aku juga heran, ngapain kawan ini? Lupa aku, rupanya dia mantan ketua MPR tahun 19 sampai 2004 kalau nggak salah. Tapi itu kan 20 tahun yang lalu. Ya tapi itulah gimana pun juga, ya, presiden, wakil presiden, ketua MPR, DPR yang masih hidup dipersilakan dan juga diberikan undangan untuk datang. Tapi tahu enggak kalian? Datang pun dia di situ, balik lagi dia ke acaranya si Refli Harun, bukan yang positif yang disampaikan. Yang enggak disampaikannya. Apa yang dibilangnya? Ceritalah dia, ya kan? Waktu disebutkan nama Bapak Prabowo dan juga keluarganya, ya, semuanya tepuk tangan. Ketika disebutkan dan disorot kamera disorot kamera itu anak-anak Joko Widodo, ada Kaisang, ada juga Bobby dan juga keluarganya yang lain, semua teriak hu katanya. Dari mana dapat isu itu kawan itu? Entah karena datang dianya makanya teriak orang hu. Gue bilang sama kalian ya, selama Amin Rais masih hidup dan juga berbicara di depan layar kamera, tidak satupun yang bisa kalian percaya. Entah sorakan itu sama dia, nggak tahu juga kita. Kan begitu kan? Itu dia makanya. Dan juga apa dibilangnya, ya kan? Dibilangnya lah, nanti kita minta sama Bapak Prabowo supaya diperhatikan itu si Gibran itu, si Fufafa itu. Kalau bisa 3 bulan langsung gantikan katanya. Lapet. 3 bulan gantikan, kau kira kayak ganti apa? Kayak ganti spray sama ganti sarung bantal. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti
lupakan sama sekali. Ya. Enak kali muncul kau itu ngomong 3 bulan digantikan, 3 bulan digantikan. Percuma manusia kayak gini ketua MPR kan? Berarti dia selama ini dia udah lupa apa isi dari undang-undang, ya, apa isi tentang bagaimana ya apa yang bisa membuat presiden wakil presiden diberhentikan. Enak aja 3 bulan, kalau ndak sur ganti. Amin Rais, udah untung kau dapat undangan. Ku bilang sama kau, yang dinanti-nantikan itu Ibu Mega, kau yang datang. Yang ditunggu-tunggu kedatangannya Ibu Mega nggak datang, yang nggak ditunggu-tunggu datang. Ya, berpangkas pula dia. Biar ganteng pikirnya kan. Semangat dia balik ke acaranya siapa itu, si Refli Harun ya kan, yang jumlah pesertanya nggak seberapa itu. Iya kan, coba mana kemarin kan di challenge katanya mana jumlahnya yang banyak itu. Udah dibilang orang ini keluarnya aja besar ya kan, disorotlah Refli Harun, Amin Rais dan segala macamnya itu ya kan, supaya kelihatan meriah suasananya, meriah di antara mereka itu meriah. Kalau sama kita itu lebih bagus lagi kita nonton pertunjukan dangdut koplo. Iya kan, atau uning-uningan Batak, atau jaipongan, atau wayang golek. Iya kan, lebih bagus itu kita daripada nonton orang itu ya kan, manusia-manusia nggak masuk akal yang nggak punya nalar. Udah lari nalarnya semua ya kan. Mereka menamakan dirinya mereka itu adalah kekuatan yang lain dari penguasa katanya. Kita perlu ada kekuatan yang lain daripada kekuasaan. Bro, kalau kau Refli, gue bilang sama kau, kalau kau ingin berkuasa, kau ingin punya pengaruh, ya kau memberikan influence, masuk kau ke dalam sistem, mencalonkan diri kau kemarin jadi anggota dewan. Gitu. Ku bilang sama kalian tes, sedangkan Egy Sujana yang dikatakan katanya komandan orang itu kalau melakukan melakukan demo, nggak terpilih. Mencalonkan diri kemarin dari PKS nggak terpilih. Kita challenge orang itu, jujur aku bilang Roy Suryo, Din Samsudin, Refli Harun, Sunarko, Dr. Tifa, semuanya kita tantang, kita challenge dulu 2029 bisa nggak orang itu meraup suara. Banyak kali gaya, banyak kali cerita, suara 3% aja belagutnya minta ampun. 3% seluruh Indonesia itu. Iya kan? Itu dia. Dan tahu enggak kalian yang sangat disayangkan, sangat disayangkan, terjadi aksi memang betul, tidak ada masalah kalau memang ada aksinya. Cuman di dalam aksi itu mereka itu memberikan selebaran yang tidak pantas gitu ya. Di masa pelantikan itu mereka bikin selebaran boykot pemilu, ya kan? Dan juga bajunya itu baju rakyat baju korban Mulyono. Jadi udah tahu kita yang biasanya pakai baju korban Mulyono itu kan Roy Suryo. Berarti mereka itu juga menyebar orang-orang untuk memberikan selebaran-selebaran terlarang itu. Boykot hasil pemilu, ya kan, pokoknya kata-kata yang tidak membangun lah gitu, kata-kata provokatif ya. Jadi itu dia, kita udah tahu model-model orang ini, tapi mereka nggak berani melakukan aksi besar-besaran karena apa? Jumlah mereka kalah banyak dengan para peserta yang antusias menyambut pelantikannya Bapak Prabowo. Nggak ada apa-apanya orang ini, makanya aku bilang orang benalunya orang ini. Iya benalu, ya kan? Sedikitnya orang ini, tapi berbahaya. Ya berbahaya sih kalau untuk saat ini tarafnya itu masih gatal-gatal gitulah. Jamur. Panu, ya kan? Membahayakan enggak, cuman agak merusak penampilan. Tahu kalian panu kan? Berbahaya enggak memang, tapi merusak penampilan, gatal-gatal lagi gitu. Jadi udahlah, nggak perlu kita kita gubris ya manusia-manusia model gitu, karena gimana pun juga sampai kiamat juga orang ini akan berbuat seperti itu. Cemana mau dibilang nggak dapatan.
Mereka itu mengekspresikan kekesalan mereka karena yang pertama, ya isu Fufu Fafa tidak bisa membatalkan pelantikan Gibran. Ini lagi malah pedi kalapa. Kemarin keluar-keluarnya paling besar, ya kan? Apalagi si Harun. Setelah itu siapa namanya, Roy Suryo. Bisa ini bisa dibuktikan, simulasinya mana? Dari kemarin aku minta sama kau Roy Suryo, simulasinya mana? Tunjukkan secara saintifik, tunjukkan secara komputerisasi semuanya, kemungkinan yang terjadi, kemungkinan yang mengarah bahwasanya Fufu Fafa itu punyanya Gibran. Dari kemarin sampai sekarang congormu itu berbusa, nggak pernah ada kami lihat buktinya. Banyak kali kayak orang ini, iya kan? Masih ngajar kau. Hati-hati kalian. Aku dapat cluenya ini. Dapat cluenya berarti dapat benang birunya kita. Berarti mana tahu orang-orang yang menempelkan tadi itu selebaran itu mahasiswanya si Roy Suryo. Dapat, berarti itu kerjaan kalian ini, ya kan? Berarti mahasiswamu itu. Tanya dulu sama orang itu, uang kuliah orang itu halal atau enggak? Dan juga tanya dulu sama orang itu, kalau memang halal, mamanya tahu nggak orang itu lakukan demo? Ya, jadi hal-hal yang merusak seperti ini, ya, yang menudai seperti ini, ya jangan lagi dilakukan. Karena apa? Ini hari pelantikan, gitu loh. Ya memang kalian bilang tidak ada hukum yang mengatur, yang melarang bahwasanya tidak boleh melakukan aksi ketika pelantikan. Betul, nggak apa-apa kalian melakukan aksi. Tapi kalian nodai dengan mencemarkan nama baik, gitu loh. Itu kan pencemaran nama baik namanya itu. Ya bikin-bikin apa? Itu kan penilaian kalian. Kalau presiden penipu, ya Jokowi pembohong, Jokowi gagal, penilaian kalian itu. Tapi bagi kami 85% rakyat Indonesia, Jokowi adalah pemimpin yang berhasil. Makanya kalian kalau misalnya sudah selesai wisuda, cari kerja, jangan kelamaan nganggur. Jadi ketika ada orang ngajak demo, jadi tergiur kalian. Banyak kali gaya kalian. Kerja. Kalau misalnya nggak ada lagi perusahaan mau nerima, ciptakan usaha. Lapangan kerja sendiri bisa dibuat. Mahasiswa kita harus kritis. Masa itu harus kritis. Lampemu kritis. Ngisi-ngisi wong tuamu. Wasem. Yo wes mulai digoleki wong tuamu kuwi. Nggak ngerti kita apa pola pikir orang ini, ya kan? Itu dia. Tapi gimana pun juga ada beberapa berita yang sangat menyenangkan ini. Karena apa? Aku berpikir kemarin itu, ya, Bapak Prabowo akan memilih para politisi-politisi itu mendapatkan jatah yang proporsional, ya pasti menteri lah gitu, ya. Tapi aku terkejut ketika melihat Anies Mata, Fahri Hamzah, M Kodari, mereka itu tapi mereka tidak menempati posisi menteri, tapi mereka menempati posisi wamen, wakil menteri, kan begitu. Aku hampir nggak percaya Fahri Hamzah itu wakil menteri, ya seperti Budiman Sujatmiko juga. Dia itu tidak masuk di dalam kementerian, tapi dia masuk sebagai kepala badan, ya. Tapi aku melihat mereka itu berbesar hati. Ternyata Bapak Prabowo bisa menempatkan orang-orang yang tepat di kementerian-kementerian tersebut. Dan jika beliau juga berjanji pada awalnya, ya, bahwa beliau akan lebih mengedepankan menempatkan orang-orang yang profesional dibandingkan daripada kepentingan politik. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya hampir 50%, hampir 70% itu teknokrat semua itu. Orang yang memang ahli di bidangnya, gitu loh, ya. Jadi dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya Bapak Prabowo memang tidak bisa diatur-atur, kan begitu. Ya maklumlah karena memang dia ketua umumnya. Dia nggak perlu jaga-jaga perasaan orang. Bisa dikatakan ya Bapak Prabowo akan menjadi presiden yang tidak akan pernah tertekan batin.
Ya iyalah, nggak akan tertekan batin. Orang dia pemimpinnya, dia leadernya. Dan juga nggak usah takut kalian ya. Bapak Prabowo itu anti korupsi itu. Coba cek kalian mulai dari partai ini berdiri, berapa persen ya, berapa persentase dari kader-kader mereka yang melakukan tindakan korupsi. Coba bandingkan dulu sama yang bertanduk satu itu. Iyalah. Makanya di situ apa ya? Itu makanya beliau itu pengusaha. Beliau itu memang bisa dikatakan orang yang sudah pantas lah untuk menjadi presiden. Coba perhatikan kalian dulu ya. Yang salutnya lagi ya, ketika beliau menyebutkan satu persatu nama pemimpin kepala daerah utusan dari berbagai negara ya, itu kan ada 20 negara tamu dari negara dari luar negeri, dan juga ada 15 utusan khusus. Kalau di total ada sekitar 35 ya kepala negara. Semuanya hafal semua, nggak ada satupun nggak ada satupun yang tersilap ya. Jadi bisa dikatakan ini menandakan bahwasanya Bapak Prabowo adalah tipe pemimpin yang memiliki pergaulan yang sangat baik di mata dunia. Jujur aja lah, kalau misalnya kalian nggak terlalu dekat sama si Mukidi, nggak hafal kalian namanya Mukidi itu. Mukidi atau Mudiki ya? Mukidi. Entah siapapun itu. Tapi kalau misalnya udah akrab, udah langsung keluar kepala tuh. Siapa namanya itu? Si Mukidi. Yang sebelah sana Mulyono, sana Sugiono, yang sana Repli Harun, sebelah sana lagi Faisal Asekap, yang ini yang agak nakal ini Amin Rais, yang itu yang mau nangis itu Anies Baswedan. Terus cepat ya kan, karena apa? Bergaul. Kok aku bisa hafal ya? Kok bisa hafal aku ya? Jadi itu dia ya. Dan juga ini para netizen ini memang kadang-kadang kurang asam ya. Kenapa bilang? Begitu Bapak Presiden Joko Widodo diantar ke rumahnya ke Solo ya, itu kan ada pengawalan khusus. Ada yang komplain, untuk apa lagi dikawal-kawal secara khusus? Kan udah bukan lagi presiden katanya. Udah mau ku jawab, kau lupa, walaupun dia sudah nggak jadi presiden, tapi anaknya wakil presiden sekarang. Dia itu masih orang tua dari wakil presiden dan perlu mendapatkan pengamanan. Kepunduang. Jadi memang otak-otak sengit itu ya susah. Kalau dari pelihara kebencian itu susah ya. Dan juga tahu kalian ada satu yang lucu ya. Ada orang bule, mungkin orang bule ini lagi liburan gitu mungkin ke Solo ya kan, dengan dialek bule itu dia bilang matur nuhun Pak Jokowi, matur nuhun. Itu orang bule aja pun juga bisa dikatakan kesemsem sama namanya Bapak Jokowi. Tapi gue bilang sama kalian, sebentarnya dia di Solo. Percaya enggak kalian? Cepat atau lambat dia akan balik lagi ke pemerintah. Memang di luar struktur mungkin ya kan, tapi bisa dikatakan ya pasti akan ada sangkut pautnya mereka dengan Bapak Jokowi. Ada, lihat kalian lah nanti. Udah ku bilang sama kalian ya, apa yang disampaikan Opung Parbelak itu adalah kenyataan di lapangan, bukan narasi liar dan juga bukan narasi hasil dari halusinasi. Enggak kayak sebelah sana dan sebelah sini. Kan begitu, mereka hanya menyampaikan mimpi-mimpi mereka yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Yang dibilang Puan Maharani akan jadi wakil presiden menggantikan Gibran, yang dibilang lagi jadi Anies Baswedan akan menggantikan Gibran. Udah ku bilang Gibran akan tetap dilantik, terbukti dilantik. Gugatan PT UN tidak akan pernah dikabulkan, terbukti digeser.
Iya kan? Dan juga kemarin aura-auranya PDIP tidak akan masuk ke dalam pemerintahan, terbukti tidak masuk dalam pemerintahan. Pung, itu Budi Gunawan itu, Pung, itu Menko Polhukam, Pung. Betul memang Menko Polhukam, ya kan? Tapi beliau itu bukan kader, tapi hanya orang dekat PDIP. Kan begitu, hanya orang dekatnya Megawati. Kan begitu. Sengaja dikasih itu Menko Polhukam supaya apa? Supaya apanya? Supaya itu apa, kita bilanglah dulu kakak angkatnya. Supaya Mbak Yunya itu ojo nesu. Jangan marah-marah lagi. Gitu. Jadi kalau marah-marah lagi tinggal bilang nanti, copot nanti. Jadi PDIP itu seolah-olah begini. Jadi mereka itu main di dua kaki. Bermain dua kaki. Ya, kenapa bilang? Yang pertama, mereka itu seolah-olah mereka itu adalah mereka itu seolah-olah, ini seolah-olah ya, mereka itu seolah-olah oposisi, ya kan? Padahal orang dekatnya ada di dalam. Jadi ketika mereka akan melakukan kritikan, mereka akan katakan kami nggak di dalam pemerintahan kok. Loh, itu Budi Gunawan siapa? Itu kan mereka hanya dekat dia. Kami hanya dekat sama dia, dia bukan bagian dari kami. Kan begitu. Tepuk tanganlah dulu tuh PDIP. Ya. Jadi sehat-sehat untuk Bapak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Semoga Ibu Bapak Jokowi dan Ibu Iriana boleh menikmati masa-masa istirahatnya. Kalau bisa 3 bulan aja, Pak. Ya, 3 bulan aja, nggak usah lama-lama. Balik lagi ke istana, Pak. Bukan jadi presiden yang terjadi. Udahlah, ngerti aja lah kalian. Nanti kalau ku bilang nggak percaya kalian bilang penjilat, rupanya betul yang ku bilang semua kan. Apapun yang dibilang Opung Parbelag itu tidak sembarangan. Awalnya kalian bilang penjilat, ya kan, rupanya betul ya kalian lah, menjilat kalian lah, kesedihan kalian sendiri. Oke, itulah dulu dari Opung Parbelag ya. Salam Parbelag, salam NKRI, harga mati.